Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak No yang kami hormati, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang problematika pendidikan anak dalam keluarga, pendidikan anak usia sekolah, yang terdiri dari Muhammad Raja Pawaz, Anissa Sasilia, dan saya sendiri Tasya Jahra. Langsung saja ya, kepada pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Problematika pendidikan anak dalam keluarga, pendidikan anak usia sekolah, itu suatu bentuk pendidikan atau arah yang dipakai dan diterapkan orang tua dalam keluarga untuk membimbing, membina, dan mengarahkan anak-anak agar menjadi pribadi-pribadi yang matang dan dapat berdiri sendiri. Maksudnya itu adalah jadi keluarga itu berperan penting ya dalam perkembangan anak, terutama di Indonesia sendiri kan, di mana mayoritas anak tidak masuk taman kanak-kanak. Ada juga kan yang nggak masuk taman kanak-kanak tanpa asuhan yang cukup dari orang tua dan keluarganya. Anak-anak tersebut memasuki jenjang pendidikan dasar di usia 7 tahun tanpa kesiapan belajar. Jadi kan sekarang mayoritasnya itu masuk SD itu 7 tahun, kelas 1 SD. Masa seorang anak tidak memiliki kesiapan untuk belajar, otomatis kesiapan belajarnya itu diajarkan dalam keluarga kan sebelum dia memasuki kelas 1 SD begitu. Jadi pengasuh utama pada usia sekolah itu yang berperan penting orang tua dan keluarga, sehingga sangat penting bagi mereka untuk memahami jenis interaksi positif yang dibutuhkan anak-anak dan bagaimana memfasilitasinya. Jadi itu tergantung keluarga masing-masing bagaimana membina, mengarahkan anak-anaknya sendiri dan memfasilitasinya juga tergantung keluarganya itu sendiri gitu. Langsung aja ya ke slide 2, itu masih yang memaparkan saya. Di sini ada pendidikan anak dalam keluarga adalah suatu bentuk pendidikan yang diterapkan orang tua dalam membina dan mengarahkan anak dalam keluarga. Sama ya, masih sama kayak pertama. Jadi masih banyak anak-anak di Indonesia berusia 5 tahun ke bawah tidak mewujudkan potensi mereka sepenuhnya karena tidak dapat asuhan dan kesempatan yang memadai untuk belajar sambil bermain ketika otak mereka sedang pesat-pesatnya berkembang. Nah, di sini juga berperan penting. Jadi pas anak itu lagi berkembang, usahakan anak itu diberikan asupan asupan pembelajaran yang baik di dalam keluarganya gitu. Terus banyak orang tua dan pendidik taman kanak-kanak menekankan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dengan cara drill. Padahal kenyataannya fokus pada permainan terstruktur lebih tepat untuk mempersiapkan anak-anak dalam menghadapi sistem pendidikan formal. Pemaparan saya cukup sekian. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa Sasilia. Untuk Anissa Sasilia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kendala atau problem anak usia sekolah dalam keluarga. Dalam pendidikan, lingkungan yang paling mempengaruhi mereka dalam berpendidikan adalah orang tua dan pihak sekolah. Di mana orang tua tadi sempat dipaparkan oleh Tasya bahwa orang tua adalah lingkungan pertama yang menjadi solusi terhadap anak untuk belajar. Selanjutnya, pihak sekolah adalah sarana yang diarahkan orang tua terhadap anaknya untuk melakukan pendidikan. Namun, orang tua dengan pihak sekolah sering tidak bisa kontribusi. Di antara lain alasannya karena faktor ekonomi, orang tua yang harus mencari biaya kehidupan anaknya, baik dalam kehidupan sehari-hari seperti sandang pangan papan, ataupun dalam pendidikan sekolahnya. Yang kedua adalah kurangnya percaya diri. Baik itu kurang percaya diri dari pihak orang tua terhadap
kesuksesan anaknya dalam pembelajaran ataupun pihak sekolah dalam memberikan memberikan solusi terhadap kecerdasan anaknya, karena kecerdasan anak tidak bisa dipatok semuanya sama. Ada kalanya anak tersebut membutuhkan bimbingan yang lebih baik itu dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolahnya. Namun jenjang waktu yang sulit juga untuk menjadi fasilitas, sehingga butuhnya kontribusi orang tua dengan pihak sekolah. Selanjutnya, kesenjangan generasi. Kesenjangan generasi ini biasanya kesulitannya orang tua menghadapi kegiatan-kegiatan pada anak, karena orang tua dahulu sejak orang tua sekolah dengan keadaan pembelajaran saat anaknya sekolah sudah berbeda. Dimulai sejak kurikulum, perbedaan kurikulum sehingga mempengaruhi orang tua harus memiliki kesanggupan yang lebih. Selanjutnya, kesibukan pekerjaan. Nah, biasanya ini orang tua kesibukan pekerjaan karena tadi kembali ke nomor 1, faktor ekonomi. Kadang juga untuk menciptakan kebersamaan antara orang tua dengan anak itu sangat sulit sekali karena pekerjaan. Ada yang pergi pagi pulang malam sehingga sulit untuk kontribusi dengan anaknya. Selanjutnya, norma dan nilai budaya. Nah, kadang-kadang juga suka ada orang tua yang menuntut anaknya itu harus bernorma dan bernilai budaya yang selaras dengan pemikiran dan harapan dari orang tua. Namun, pihak sekolah tidak bisa menuntaskan hal itu secara merata karena satu anak, satu orang tua memiliki harapan yang berbeda-beda. Dan dalam lingkungan sekolah menerima peserta didik yang sangat banyak, sehingga sulitnya untuk menciptakan norma dan nilai budaya yang sesuai dengan harapan. Kemudian budaya kelas. Budaya kelas ini biasanya seperti penilaian orang tua terhadap lingkungan sekolah, baik itu dalam sarana prasarana ataupun yang lainnya, sehingga pengalaman negatif dan yang diterima dari pihak sekolah akibat penilaian dari orang tua terkadang menjadi kurangnya kontribusi pihak sekolah terhadap orang tua. Slide selanjutnya. Selanjutnya ini problematika anak pada sekolah. Pada saat sekolah, mereka mengalami problem perkembangan kognitif, kan salah satunya karena apalagi dalam kurikulum 2013 ini, anak itu benar-benar dituntut untuk cerdas secara kognitif, namun perlu juga cerdas dalam moral, dalam sosial, dan juga dalam kepribadian. Nah, kecerdasan kognitif ini biasanya orang tua sangat menuntut anaknya untuk bagus dalam hal nilai. Namun, kemampuan anak yang kurang ataupun kemampuan anak yang berbeda-beda tidak bisa dirasakan seperti itu, sehingga anak menjadi tertekan. Baik itu tertekan karena kegiatan sekolah yang tidak bisa dia kerjakan namun dia harus bisa, dan juga harapan orang tua yang menekan anaknya harus bisa menuntaskan harapannya, sehingga timbulnya pada anak itu sikap egosentrisme. Egosentrisme ini adalah sikap bagaimana mereka merasa tertekan sehingga mereka menjadi kesal, mereka menjadi tertekan akibat
hal-hal itu. Dilanjut dengan problem perkembangan moral. Ini bisa berhubungan antara tadi egosentrisme dengan moral. Nah, bagaimana akibat penekanan itu sehingga anak-anak muncul sikap yang tidak sesuai dengan harapan yang diperlukan. Bagaimana akhlak terpuji itu rasanya tidak bisa diciptakan secara spontan, namun hanya karena penekanan-penekanan lingkungan yang dia hadapi. Selanjutnya, problem perkembangan sikap. Nah, akibat moral yang buruk sehingga menciptakan sikap yang buruk bagi anaknya. Baik itu disadari oleh anaknya ataupun yang sudah terbiasa. Ini menjadi beban bagi anak yang terkadang tidak bisa diarahkan, kadang diberikan arahan untuk memperbaiki sikap oleh pihak sekolah ataupun pihak keluarga. Dan problem kepribadian. Problem kepribadian ini juga ya akibat pengaruh yang sudah terbiasa. Dan seringnya juga dalam pihak keluarga itu problem kepribadian menjadi buruk karena pola asuh. Pola asuh otoriter. Otoriter ini adalah yang menekan terhadap anak dan menimbulkan sikap kepada anak itu seperti yang balas dendam, benci, kesal. Dan itu sebenarnya sudah menghilangkan nilai akhlak terpuji yang perlu menjadi kebiasaan bagi anak. Selanjutnya, pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini pola asuh yang acuh, orang tua yang acuh terhadap anaknya sehingga anak merasa lebih bebas. Namun positifnya dari permisif ini, anak menjadi lebih dekat dengan keluarga karena tidak terlalu merasa tertekan. Cuman merasa dekatnya ini kurang pembinaan dari orang tuanya, kurang terbina dan kurang terarahkan. Selanjutnya pola asuh univolved. Nah, pola asuh ini adalah pola asuh yang yang lebih dari permisif, itu sangat bebas sekali sehingga anak itu benar-benar tidak merasakan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap perkembangan anak. Jadi lebih ke bagaimana anak itu tumbuh dengan sendirinya tanpa ada dukungan dari orang tuanya. Dan ini pun terkena hukuman karena orang tua perlu memberikan dukungan lebih terhadap perkembangan anaknya. Anak itu tidak dapat berkembang bila pola asuh dari keluarganya pun tidak mendukung pertumbuhan anaknya. Selanjutnya, lahir ke dunia dengan rentan berbagai masalah. Masalah yang dihadapi anak, terutama anak usia dini, biasanya berkaitan dengan gangguan dalam proses perkembangannya. Bila gangguan tersebut tidak segera diatasi, maka akan berlanjut kepada fase perkembangan berikutnya, yaitu fase perkembangan anak sekolah. Dengan demikian, penting bagi para orang tua dan guru untuk memahami permasalahan anak agar dapat meminimalisir kemunculan dan dampak permasalahan tersebut, serta mampu memberikan upaya bantuan yang tepat. Dalam hal mendidik anak, kedua orang tua sebaiknya selalu mengawasi anak-anaknya sejak mereka lahir, karena anak adalah amanat bagi kedua orang tua.
maka jangan sampai dididik oleh sembarangan orang. Ada yang mengatakan, barang siapa yang mendidik anak sejak kecil, maka dia akan tenang dan senang di hari tuanya. Dan barang siapa yang mendidik anaknya tidak dengan baik, maka amanat tersebut akan gugur. Dan barang siapa yang mendidik anak baik dan benar, maka sama halnya dia memotong hidung musuhnya. Dalam mengajarkan anak-anak, kedua orang tua sebaiknya mengajarkan rasa malu, menerima pemberian dengan baik, adab makan dan adab minum, serta memakaikannya pakaian sesuai dengan syariat Islam pada mereka. Dan juga mengajarkan akidah-akidah yang wajib bagi orang-orang Islam. Sebagaimana keseluruhan yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, sebaiknya mengajarkan akhlak yang terpuji yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana mengukir di atas batu. Orang tua wajib mengajarkan anaknya agar selalu menjaga jarak apabila dia berkumpul dengan teman-temannya yang jelek. Itu jelek budi pekertinya seperti sering minum minuman yang haram, melakukan maksiat. Karena berteman dengan orang-orang seperti itu merupakan awal dari kerusakan si anak itu tersendiri. Didiklah anak saking ia itu takut untuk melakukan hal-hal tidak terpuji tersebut, seperti dia takut kepada ular, singa, dan api. Dan selanjutnya saya punyai beberapa poin dari ahli psikologi klinis Elvira G. Altera membuat satu daftar hal yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga yang membuat rumah tangga itu membuat ada hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Yang pertama, menghargai setiap anggota keluarga, baik hubungan antar saudara, antar pasangan, dari orang tua dengan anak. Kedua, menciptakan lingkungan yang aman secara emosional, di mana setiap anggota keluarga bisa sebebas mungkin mengutarakan pendapat, keinginan, dan peran tanpa merasa khawatir, diremehkan, atau dipermalukan. Menjadikan keluarga tempat untuk menghilangkan stres atau trauma, menghargai privasi antar anggota keluarga, bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan dan tidak menimbulkan kecemasan. Selalu dapat memaafkan ketika ada konflik atau memiliki perbedaan pendapat. Dapat mengekspresikan emosi sewajarnya. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berubah dan tumbuh. Kedua orang tua berhubungan baik dan melakukan tugas-tugas pengaruh orang tua sebagai tim. Membiasakan perilaku sopan santun di rumah. Memiliki batasan yang jelas antar hubungan orang tua dan anak. Saling membantu satu sama lain, dan terakhir menyempatkan waktu untuk makan bersama, karena hubungan orang tua dan anak sangatlah penting untuk pendidikan si anak tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Muhammad Raja Pawas ya. Mungkin kesimpulan yang bisa ditarik dari makalah ini itu pendidikan anak dalam keluarga
usia sekolah, suatu bentuk pendidikan yang diterapkan orang tua dalam membina dan mengarahkan anak dalam keluarga. Bentuk pendidikan tersebut bermacam-macam antara orang tua satu dengan orang tua yang lainnya, tergantung pola mana yang menurut orang tua baik untuk diterapkan kepada anak-anaknya. Mungkin sekian ya dari kelompok 12. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyempatkan waktunya dan memaparkan materinya. Boleh tepuk tangan. Udah saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.